kasih. Selamat pagi buat teman-teman semua dan Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Romeo Aldi Bangun dan saya berasal dari kelas 2 TIC. Nah, pada pagi hari ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja dari tugas saya. Sebelum itu saya minta maaf karena saat pengumpulan persenan penyerahan kepada Ibu ada masalah dalam laptop saya sehingga tidak dapat saya kumpulkan. Namun tugas ini dapat saya selesaikan dengan tepat waktu. Oke, di program saya ini saya menggunakan ada beberapa frame, baik itu dari menu daftar, masuk, hingga menu utama, dan lanjut ke berbagai macam menu yang ada. Baik itu dalam ada cari mobil, cari transaksi, kemudian ada menu spesifikasi dari mobil sendiri, menu spesifikasi mobil, menu transaksi yang akan menjadi inputan dari data kita nantinya, juga ada informasi, menu informasi terkait apa yang nanti data ataupun kendala dalam program ini untuk menghubungi dan isi dari perusahaan program ini gitulah. Nah, tanpa menunggu lama, kita akan langsung saja masuk ke hasil run dan jalan dari program ini berlangsung. Kita akan masuk ke frame menu, frame masuk. Nah, di sini akan langsung kita run saja. Oke. Nah, pada awal dari tugas ini, dari hasil program pemrograman visual ini, pertamanya ia akan meminta kita masukkan data. Nah, selamat datang di showroom mobil RB. Yang akan kita masukkan ialah ID yang sudah terdaftar di sini. Jika belum terdaftar, kita akan menggunakan data daftar. Oh, ternyata kita gagal login. Jadi kita akan masuk ke, karena saya lupa, kita akan masuk ke mode daftar saja. Nah, di sini kita harus masukkan data username yang akan nanti menjadi sandi awal primary key yang telah tersambung dengan XMPP kita yang akan menyimpan data-data baik data diri maupun data akun yang akan kita simpan. Nah, saya buat di sini nama dengan 3 digit NPM terakhir saya, kemudian atau kita buat 4 digit deh. Kemudian kita buat nama dari yang punya username. Saya buat Romeo Aldi. Kemudian passwordnya saya buat Romeo 123. Kita daftarkan. Oke, data kita sudah tersimpan. Jadi data berhasil disimpan. Tadi ada Romeo. Nah, di sini kita masukkan data ataupun akun kita tadi, Romeo 0081 dan passwordnya Romeo 123. Kita masuk. Nah, kita sekarang sudah berhasil login ke di showroom RB. Nah, inilah tampilan menu utama dalam program saya. Di sini adalah frame mobil baru, di mana kita akan membeli mobil nantinya. Kemudian di sini ada cari. Kita akan mencari data akun kita apakah sudah terdaftar nanti di sini atau belum. Data mobil, mobil apa saja yang nanti ada dalam program ini, yang pada tugas ini nanti. Dan ini adalah data transaksi pembeli yang sudah membeli mobil kepada kita. Oke. Sebelum itu pastikan XMPP sudah menyala, sudah terhubung dan nah kita bisa lihat di sini apakah akun kita tadi sudah terdaftar atau belum. Nah ternyata sudah
masuk hasil dari pendaftaran akun kita, sehingga sudah ada ini dia Romeo Albi B dengan saya password Romeo123. Jadi bahwasanya frame dan program itu berjalan dengan baik tanpa ada kendala error. Oke, kita lanjut saja kembali ke program kita tadi. Oke, kita masuk program. Kita akan membeli mobil baru. Mobil jenis apa sih yang akan kita ambil? Nah, pada program ini ada mobil Toyota, akan masuk ke frame selanjutnya terkait dengan pencarian mobil yang akan kita cari. Nah, ada 3 tipe mobil, Toyota Rush, Avanza, Fortuner. Untuk satu jenis button. Nah, karena pada program ini saya menggunakan button, di sini ada Honda. Jadi dalam program ini saya mengirim data ID akan data Honda dan mengeluarkan semua data Honda termasuk dengan gambar yang sudah saya masukkan dalam program. Tanpa menunggu lama, kita akan membeli satu buah mobil. Kira-kira saya akan membuat mobil, kita ambil mobil Pajero Sport. Kita beli, maka data Pajero Sport akan masuk ke data spesifikasi mobil. Inilah data spesifikasi yang ada dalam database yang sudah disimpan. Nah, kita langsung beli saja. Oke, data tadi akan mengirim lagi data spesifikasi mobil tersebut ke dalam frame selanjutnya, yaitu frame transaksi, di mana di sini akan menyimpan bukan hanya pembayaran kita, namun data transaksi kita pun nanti akan tersimpan menjadi di sebuah database. Oke, sebelum itu kita akan mengisi nick dulu. Nicknya 120604 1107 2004 001 lebih 01. Oke, kita buat namanya sesuai KTP untuk pembelian mobil. Kita buat namanya Saul sebagai pembeli dari program kita ini, Saul Silitonga. Dan tempat tanggal lahirnya Medan. Kemudian dia lahir tahun 1998. Salah satu pemrogramer yang cukup handal di kelasnya. Kita buat lahir bulan 2 pada tanggal 28. Alamatnya di Medan Kota. Bisa juga kita membuat alamatnya secara rinci pun boleh, ataupun data sepanjang apapun bisa. Nah, kita akan memilih mode cash. Maka akan terjadi sebuah penunjukan jumlah harga yang akan dibayar. Nah, pada saat itu kita akan melanjutkan pembayarannya secara cash. Kemudian kita bayar. Nah, kemudian ada di sini sebuah pesan bahwasanya terima kasih telah membeli mobil dan mobil Anda akan segera kami kirimkan. Oke. Nah, setelah mode transaksi berlangsung akan kembali ke menu utama. Bisa kita cari apakah tadi sudah masuk ke dalam akun kita sendiri. Kita cari data pembeli. Nah, pada frame mencari pembeli, kita akan mencari apakah Saul sudah terdaftar dan apakah program ini berjalan. Ternyata berjalan. Nah, inilah data Saul yang membeli sebuah mobil Pajero Sport dengan transmisi, data diri, dan data mobil sendiri, termasuk pembayaran yang akan dilakukan. Kita bisa mengedit data di sini, yaitu kita cari Saul, kita refresh dulu, kita cari Saul. Nah, ada. Kita bisa ganti tanggalnya menjadi 26.
Di sini yang hanya akan berubah adalah nick tidak akan bisa kita ganti termasuk data mobil. Karena yang kita bisa ubah hanya nama pembeli, tempat, dan alamatnya. Selain itu tidak bisa. Karena itu sudah termasuk data spesifikasi yang tidak bisa diganti. Oke, kita edit. Apakah editnya akan berjalan? Oh, ternyata berjalan. Apakah Saul lahir pada tanggal 26? Nah, sudah dirubah ya, jadi tanggal 26. Kita coba hapus lagi data Romeo. Kita hapus datanya karena kegagalan di sini. Oke, kita lihat. Oh, ternyata delete-nya salah. Coba kita akan cari dulu. Apakah Romeo? Oke, ada. Kita ambil. Ini kita akan simpan alamatnya. Lalu kita akan hapus datanya. Apakah Anda mau saja? Hapus. Nah, ternyata data kita sudah berhasil untuk dihapus. Oke, kita akan kembali ke menu utama. Ya, di mobil, kita bisa mencari data mobil. Apakah sudah ada? Contohnya kita akan mencari apakah Civic ada. Oh, ada Honda Civic tipe L. Bisa kita edit, namun ID mobil yang tidak bisa kita ubah. Oke. Ya, transmisinya dengan cc-nya kita ubah dia menjadi Honda Civic dengan 3000 cc. Kita edit. Oke. Data berhasil kita edit, kita refresh. Kita cari Civic. Nah, sudah tersimpan dengan 3000 cc. Akun pada ini kita hanya bisa mencari akun saja dan hanya bisa melihat, tidak bisa mengubah karena ini bersifat pribadi. Bagi yang masukkan atau terdaftar dalam pegawai kami akan akun-akun yang masuk untuk melayani pada para pembeli di perusahaan kami. Oke, mungkin hanya itu dari program yang dapat saya tampilkan. Nah, sekali lagi. Oke, Romeo. Abang Zahid. Alamatnya pembayaran bisa menggunakan kredit, maka akan langsung ada perhitungan kredit dan DP yang harus dibayar pada saat pembelian. Juga jumlah angsuran pertama yang sudah ditotalkan untuk dilakukan pembayarannya. Nah, ini angsuran pembayaran jumlah pertama, ini DP yang sudah ditentukan, dan ini jumlah bayar yang harus dibayarkan awalnya. Nah, di sini ada cash, buat BRI, kita bayar. Nah, data kita sudah tersimpan di database. Ini teman-teman, dan ini info masalah yang bisa dihubungi apabila program ini terjadi gangguan. Dan kita akan keluar. Oke, mungkin ini sekian dari program saya pada pagi hari ini. Saya mempresentasikannya. Jika ada kesalahan kata maupun program yang terjadi, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.